Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak semua, semoga di pagi hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua bisa bersama-sama mengikuti kegiatan belajar daring dengan hati yang gembira. Di video kali ini akan membahas materi mengenai tipografi. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Selamat belajar! Tipografi. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi hari ini ialah menerapkan tipografi sesuai dengan media. Yang kedua, membuat desain menggunakan tipografi yang tepat. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Menurutmu, gambar apakah itu? Apa yang terdapat di dalam gambar tersebut? Pasti yang ada di dalam benakmu adalah bukan sebuah gambar, melainkan tulisan atau huruf-huruf yang disusun sedemikian rupa. Jadi, gambar tersebut adalah contoh dari gambar tipografi. Nah, menurutmu, apakah itu tipografi? Contoh tipografi tadi berisi nama-nama negara yang ada di dunia. Setiap nama negara disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan kesan menarik sehingga pembaca lebih akan tertarik untuk membaca. Meskipun susunan huruf ditata sedemikian rupa agar menarik, namun kejelasan bentuk huruf ketika dibaca harus diperhatikan dengan baik ketika membuat sebuah tipografi. Seiring perkembangan waktu, saat ini tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari cara membuat dan mengetahui apa itu tipografi. Tipografi adalah unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu sehingga tata letak terlihat menarik serta pesan yang disampaikan mudah diterima bagi yang melihatnya. Tipografi merupakan ilmu memilih dan menata huruf pada ruang yang tersedia. Fungsi tipografi ialah mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman ke pembaca agar lebih jelas dan menarik. Tanpa kita sadari, tipografi seringkali kita lihat di kehidupan sehari-hari, seperti dibungkus makanan atau di cover sebuah buku. Tipografi yang mudah dimengerti adalah yang memperlihatkan kejelasan atau legibility dan keterbacaan atau readability sebuah huruf. Legibility ialah kemudahan mengenali atau membedakan huruf atau karakter huruf yang akan dikatakan legible jika huruf tersebut mudah dikenali dan dibedakan antara satu dan yang lain. Readability ialah kemudahan dalam membaca kata atau kalimat legibility yang dapat menciptakan readability. Beberapa tipe font yang perlu Anda ketahui. Serif. Jenis ini memiliki sirip atau kaki atau serif yang lancip pada setiap ujungnya. Font jenis ini sering digunakan untuk proyek tradisional, misalnya dalam pembuatan sebuah koran atau majalah. Sans. Jenis ini tidak memiliki sirip atau kaki atau serif yang lancip pada tiap ujungnya. Font jenis ini terkesan modern, kontemporer, dan efisien, sehingga sering digunakan untuk komputer screen, web, dan juga tablet. Display. Jenis ini terdapat banyak style seperti script, black letter, all caps, dan fancy. Display font lebih cocok digunakan untuk teks yang lebih sedikit seperti judul, header, dan juga lebih kepada desain yang banyak grafisnya. Dekoratif. Jenis ini merupakan perkembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada ditambah dengan hiasan dan juga ornamen serta garis dekoratif. Bagi kalian yang ingin membuat sebuah karya tipografi, jangan takut untuk mengkombinasikan atau mengkreasikan font-font yang berbeda untuk saling melengkapi seperti contoh gambar berikut ini. Nah, sekarang selesaikan masalah berikut ini dan tuliskan jawaban kalian pada buku tulis. Kontras antara background dengan tulisan tipografi yang dibuat terkadang sering dilupakan.
karena beberapa faktor. Seharusnya antara background dan tulisan harus disesuaikan agar tulisan dapat terbaca dengan jelas. Nah, apa yang terjadi jika antara background tulisan memiliki warna yang sama? Bagaimana seharusnya? Hierarki. Hierarki digunakan untuk mengarahkan mata pembaca ke arah yang lebih penting atau utama dalam sebuah teks. Hierarki mengarahkan user di mana harus memulai membaca teks dan ke arah mana selanjutnya. Leading. Leading adalah jarak antara baris dari teks atau dikenal dengan line spacing. Tujuan dari leading adalah agar teks nyaman dibaca. Tracking ialah keseluruhan jarak antara karakter atau karakter spacing. Kerning. Kerning adalah jarak antara karakter tertentu. Berbeda dengan tracking, kerning bervariasi mengikuti font atau jenis huruf. Anatomi huruf. Yang pertama ialah baseline. Baseline ialah garis maya lurus horizontal yang menjadi batasan bagian terbawah dari setiap huruf besar. Mainline. Mainline ialah garis maya lurus horizontal yang menjadi batasan bagian teratas dari badan setiap huruf kecil. X-height. X-height ialah jarak ketinggian dari baseline ke mainline. Capline. Capline ialah garis maya lurus horizontal yang menjadi batasan bagian teratas dari setiap huruf besar. Accender. Accender adalah bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di mainline dan capline. Descender. Descender ialah bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah baseline. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.